Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di bagian keempat dari pokok bahasan Risk and Return pada pertemuan ke-7 mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana cara kita mengukur risiko investasi. Jadi kata kuncinya ketika standar deviasi itu semakin besar atau semakin lebar dari grafik, maka risiko daripada portofolio itu akan semakin tinggi karena lebar itu semakin membesar. Begitupun sebaliknya, ketika standar deviasi itu lebih kecil, maka risiko itu akan semakin kecil juga. Baik. Nah, kita bahas mengenai investasi portofolio hari ini ya. Saya ulangi lagi bahwa risiko itu adalah kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari ekspektasi yang kita harapkan. Kemudian risiko itu bisa kita ukur dengan menggunakan standar deviasi dengan pendekatan statistika. Sekali lagi, risiko adalah kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari apa yang kita ekspektasikan atau apa yang kita harapkan. Selain itu, risiko ini bisa diukur dengan menggunakan standar deviasi atau standar penyimpangan dengan menggunakan model statistika. Investasi portofolio. Nah, kalau kita berbicara portofolio, ini kan kawan-kawan banyak mendengar portofolio. Portofolio itu merupakan kombinasi dua atau lebih dari investasi. Kalau cuma satu berarti aset tunggal namanya. Tujuan portofolio adalah kita meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Sekali lagi, risiko itu tidak akan kita bisa hilangkan, tetapi risiko itu bisa kita kecilkan atau kita minimumkan. Nah, caranya itu salah satunya ada dengan diversifikasi atau pembagian. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang oleh tunggal. Oke. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan yang dia miliki, bukan masing-masing dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor akan menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio. Jadi, portofolio itu sekali lagi kita mempunyai dua atau lebih investasi, kemudian kita minimumkan risikonya dengan diversifikasi. Tujuannya agar risiko-risiko itu bisa kita bagi-bagi, tidak menumpuk di satu aset atau disebut aset tunggal. Nah, investor itu yang penting dia risiko total atau absolut dari portofolio, bukan masing-masing aset ya. Jadi semakin besar, semakin banyak portofolionya, jadi semakin banyak dia diversifikasi, maka risiko itu dia bagi-bagi ke dalam semua portofolionya, bukan hanya berada pada satu tempat. Contoh, dia beli saham senilai 1 miliar, dia punya uang 1 miliar, dia bagi-bagi ke 10 saham senilai 100 juta. Nah, itu risikonya akan terbagi-bagi. Misalkan kalau ada di saham A itu returnnya dia tidak bagus, berarti masih ada 9 yang lain. Tetapi kalau hanya 1 miliar di satu saham, ketika nilai saham itu turun, berarti semuanya risikonya akan besar. Tapi coba kalau dibagi 10, dibagi-bagi ke 10 saham, satu yang bermasalah, yang 9 lain masih ada peluang. Seperti itu konsep portofolio. Kita berbicara risikonya. Dalam manajemen portofolio dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurang risiko. Oke, karena semakin besar pembaginya. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan mencapai atau semakin menurun sampai pada jumlah tertentu. Dan setelah itu tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko portofolio. Jadi begini, semakin banyak portofolio yang kita punya, semakin banyak sekuritas yang kita punya, berarti semakin besar pembagi risiko. Secara teori, semakin besar pembagi risiko, maka semakin kecil risiko yang akan kita tanggung. Oke, kira-kira seperti itu.
Nah, kita berbicara grafiknya. Oke. Ini kalau ada risiko portofolionya ya, jumlah saham. Nah, ini ketika cuma satu, teman-teman, ya kan, tinggi sekali dia punya risiko portofolio. Tapi coba ketika kita lihat grafiknya melandai 10, dia turun 20 sampai 80. Semakin ke sini semakin rendah karena portofolio kita semakin tinggi, bilangan pembaginya tinggi. Kalau masih di sini, oke, kalau masih di sini itu kan rendah karena dia portofolionya atau bilangan pembaginya masih kecil. Kalau di sini ya sudah mulai rendah, semakin melandai, semakin besar portofolio maka semakin landai risiko. Karena portofolionya kita bagi-bagi. Satu bermasalah, yang lainnya masih bisa atau ada peluang untuk berhasil investasi kita di situ. Kita bicara konsep diversifikasi. Diversifikasi merupakan pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi. Once more again, kombinasi atau combination. Sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besar return yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset yang spesifik dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset dalam portofolio. Ini cuma masalahnya. Jadi dalam 10 saham itu kita lihat mana saham yang liquid, mana yang tidak. Kalau saham yang liquid, oke, kita berikan porsi yang banyak. Kalau saham yang tidak liquid atau aset tidak liquid, kita porsinya sedikit. Tetapi pada intinya kita tetap diversifikasi. Semakin tinggi aset yang kita istilahnya semakin berpeluang liquidnya, berarti kita dananya lebih banyak di situ. Kalau yang tidak, ya berarti kita kurangi. Tetapi pada intinya itu tetap akan dibagi-bagi atau didiversifikasi. Ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan. Yang pertama diversifikasi random, yang kedua diversifikasi dari Markowitz. Ini adalah salah satu ahli ekonomi, Hendrik Markowitz. Pertama, diversifikasi random. Diversifikasi random terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak. Nah, kata kuncinya ini acak ya, pada berbagai jenis saham yang berbeda pada berbagai jenis aset yang berbeda. Investor memilih aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset. Misalnya tingkat risiko dan return, pokoknya dia bagi-bagi saja. Ada uang dia bagi, oh ini sekian tanpa dilihat karakteristiknya, ini liquid kah, atau ini sahamnya sempat suspend kah, atau ini perusahaan yang masih baru, pokoknya dia bagi saja. Nah, itu namanya diversifikasi random. Nah, semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengelolaan risiko, namun dengan marginal penurunan risiko yang semakin menurun. Iya, karena kan pokoknya dia istilahnya dia pukul rata saja, bagi sekian. Dia tidak lihat ini bagus, dia tidak lihat ini. Pokoknya uang yang dia punya dia masukkan ke portofolionya. Oke? Jadi dia random. Pokoknya dia tidak peduli, yang penting dia bagi. Mau dia lancar, tidak lancar, yang jelas uangnya atau aset-aset dananya itu dia bagi-bagi tanpa memperhatikan karakteristik. Sekali lagi teman, tanpa memperhatikan karakteristik aset ya. Itu diversifikasi random. Nah, beda kalau dengan Markowitz, teman-teman. Ini dia sangat memperhatikan. Jadi betul-betul dia tanamkan investasi di portofolio yang menurut dia bagus. Semakin baik portofolionya, maka semakin tinggi investasi di situ. Itu kunci dari diversifikasi Markowitz. Nah, dia mempertimbangkan tingkat return ini ya. Beda yang tadi kan pokoknya acak sembarang saja, tapi ini tidak bisa. Dia memperhitungkan semua informasi risiko aset, metode diversifikasi, mean variance model. Filosofis diversi Markowitz ini, janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Nah, ini adalah prinsip yang kita pakai dalam teori portofolio. Artinya begini, coba kalau kita membandingkan telur, kan telur itu kan gampang pecah. Telur jangan dikumpul semua. Misalkan ada 10 telur, kita taruh di dalam keranjang. Nanti berpeluang 10 telurnya itu akan rusak semua karena telur itu gampang pecah. Tapi coba kalau telur itu kita pisah-pisah di dalam keranjang yang lain. Ini dari Hendrik Markowitz, prinsip dari teori portofolio ini. Nah, kontribusinya adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko, tetapi harus dihitung dari kontribusi aset tersebut terhadap risiko portofolio atau covariance-nya. Covariance itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas
dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Sedangkan koefisien korelasi adalah menunjukkan tingkat keeratan pergerakan bersamaan relatif antara dua variabel. Sekali lagi, kita berbicara Markowitz itu prinsip utamanya janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang, atau don't put one egg in the same basket. Itu teori portofolio dari Hendrik Markowitz. Nah, kunci utamanya bahwa resiko portofolio itu tidak boleh dihitung dari total, tidak boleh, tetapi harus dihitung dari kontribusi masing-masing. Jadi bahwa kalau kita investasi di saham A, berapa dihasilkan, berapa kontribusinya, bagaimana dengan B, bagaimana dengan C, bukan di total. Tidak boleh seperti itu kalau menurut pendekatan diversifikasi Markowitz. Beda kalau random yang tadi. Kalau yang random ya sudah terserah, beda Markowitz. Oke. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan rumus ini. Bicara koefisien korelasi. Dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Jika P A kali B positif 1, berarti korelasinya bagus. Jika P minus negatif sempurna, 0,0, tidak ada korelasi. Konsep korelasi yang penting, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat. Penggabungan sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko. Penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif akan menghilangkan risiko kedua sekuritas. Nah, dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrem tersebut sangat jarang terjadi. Nah, berarti kalau dia negatif itu secara teori dia yang paling bagus karena menghilangkan risiko. Jadi, kalau positif dia tidak memberikan manfaat. Oke? Ini konstantanya ya. Silakan kawan-kawan perhatikan. Nah, konsep dari kovarian dapat dinyatakan dalam bentuk korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua sekuritas. Nah, ini rumus koefisien korelasinya. Oke, ini adalah rumusnya. Silakan kawan-kawan menyimak. Kalau kita berbicara kovarians, dalam konteks manajemen portofolio, kovarians menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Secara matematik, rumus untuk menghitung kovarians dua buah sekuritas A dan B adalah ini rumusnya. Silahkan kawan-kawan perhatikan. Oke, kovarian itu sejauh mana return dari dua sekuritas yang bergerak bersama-sama. Rumusnya adalah seperti berikut. Nah, coba kita belajar berhitung dulu bagaimana risiko-risiko portofolio itu. Kita pakai pendekatan Markowitz. Dalam menghitung risiko portofolio itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu varians, covariance, dan bobot portofolio. Oke, varians setiap sekuritas, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, dan bobot portofolio. Nah, kalau risiko portofolio ini rumusnya. Silakan kawan-kawan simak. Ini rumusnya. Dan ini adalah keterangannya. Kalau WA itu proporsi portofolio di sekuritas A, W adalah WB proporsi portofolio di sekuritas B. Kemudian PA B koefisien korelasi sekuritas A dan B. Contoh, kita langsung masuk ke contoh saja ya. Jika portofolio saham A dan B masing-masing menawarkan return sebesar 10 dan 25 dengan standar deviasi masing-masing 30 dan 60%, lokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50 untuk setiap aset. Nah, standar deviasi portofolio tersebut dihitung dengan rumus, masukkan rumus yang tadi. Oke. Dan hasilnya seperti berikut. Oke, A tambah B. Nah, ini positif-positif. Oke, jadi kalau ketika positif dengan positif maka tidak mengurangi makna risiko. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan B? Tadi kan kawan-kawan sudah lihat kan, kalau kunci kalau positif ini tidak mengurangi, 0 ini tidak ada hubungan apa-apa, kalau minus ini justru lebih bagus karena risiko akan berkurang. Ini kunci yang tadi kan, positif itu tidak mengurangi makna atau biasa-biasa saja, ini tidak ada, tapi kalau negatif berarti mengurangi risiko. Oke, ketika kawan-kawan membaca ini, membaca hasil ini, perhatikan kunci yang tadi. Ketika positif berarti dia tidak mengurangi makna. Ketika 0
berarti dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi kalau dia negatif berarti mengurangi resiko. Oke. Jadi ketika kita sudah contoh, nah seperti begini, oke, dia positif ya, ada negatif. Oke. Kuncinya adalah rumus bahwa positif apa, nol apa, negatif itu apa. Oke. Kita akan lihat. Kita sudah sampai di akhir dari pertemuan atau sesi keempat. Kita telah menggunakan dua perhitungan di sini, membahas tentang penghitungan secara random dan perhitungan secara Markowitz. Kesimpulannya bahwa kalau ketika kita berbicara portofolio secara random, kita tidak berpikir bahwa apa kontribusi daripada portofolio tersebut, sekuritas tersebut. Pokoknya kita bagi saja semau kita. Tetapi kalau sebaliknya kita berbicara portofolio dengan cara Markowitz, diversifikasi Markowitz, itu tidak bisa. Kita harus menghitung berapa jumlah atau berapa kontribusi masing-masing, bukan total. Sekali lagi, masing-masing aset beda dengan random. Jadi akan lebih terukur daripada yang random. Sekali lagi, random itu dia tidak peduli berapa kontribusi masing-masing aset, tetapi kalau Markowitz, pendekatan Markowitz itu masing-masing aset itu sangat penting. Karena tidak mungkin dia membagi aset, membagi investasinya itu ke dalam aset-aset yang menurut dia tidak terlalu bagus secara hitung-hitungan ya, dan kombinasinya. Terima kasih, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.